Jadi kalau pakan bisa untung itu, contoh kita bisa menganalisa atau menghitung dengan sedikit gambaran aja, mungkin saya tidak akan saya tuliskan. Dengan pakan beli untung atau rugi, saya cuma mau tanya di sini teman-teman, apakah ngarit itu jenengan anggap gratis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Edi Sukoco dari Tapak Sembrani Pam, alamat Tambak Lelo, Tambak Rejo, Tempel Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kali ini saya akan membahas tentang apakah bisa untung pakan beli semua di bisnis ternak. Ini domba ya khususnya. Jadi selama yang saya alami sampai hari ini, dengan pakan beli semua itu bisa untung teman-teman. Jadi bukan saya aja sebenarnya, banyak juga teman-teman yang lain. Saya juga bisa seperti tahu itu dari belajar dari teman-teman yang pakannya semua beli. Nah, untuk kita membeli pakan supaya untung, tetap kita harus paham dulu teman-teman sekalian tentang kualitas bahan pakan yang akan kita beli tadi, supaya kita tidak salah dalam membeli bahan pakan yang kita beli. Istilahnya kurang tepat ya, bukan salah. Jadi contoh kita mau membuat pakan complete feed seperti yang saya sampaikan. Kalau pakan complete feed yang mau kita buat tujuannya untuk breeding, itu ya kita harus pilih yang memang complete feed untuk breeding. Contoh konsentratnya mau seperti apa? Nah, kita biasanya kalau complete feed untuk breeding, di saat indukan masih kondisi bunting, itu konsentratnya pakai konsentrat penggemukan. Nah, karena konsentrat penggemukan itu pasti energinya tinggi, dan biarkan ternak itu gemuk dulu. Nanti begitu saat melahirkan, itu complete feednya akan dirubah. Jadi konsentratnya pakai konsentrat perah. Nah, karena yang ditargetkan adalah air susu yang dibutuhkan untuk si anaknya tadi. Jadi kalau pakan bisa untung itu, contoh kita bisa menganalisa atau menghitung dengan sedikit gambaran aja, mungkin saya tidak akan saya tuliskan. Dengan pakan beli untung atau rugi, saya cuma mau tanya di sini teman-teman, apakah ngarit itu jenengan anggap gratis? Kalau bagi saya ngarit itu adalah sama seperti beli. Dan pakan yang ngarit itu bagi saya, kalau cuma dikasih tunggal rumput aja itu mahal jatuhnya teman-teman sekalian. Contoh, beberapa kali sering saya kedatangan tamu bahwa banyak pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Jadi pakan beli semua apakah untung atau tidak? Saya jawab, alhamdulillah kita bisa untung. Kalau Bapak bilang pakan ngarit, terus ngarit itu adalah gratis, saya biasanya makan gini, ya udah Pak, kalau ngarit itu gratis, tolong antar ke tempat saya 10.000 aja per karung dengan berat 30 kilo, saya bilang itu. Ternyata dia nggak mau, karena dihitungnya rugi. Loh, kan enak Pak, kalau satu karung 10.000, berarti kalau 1 bulan Bapak sudah dapat 300.000. Nah, otomatis Bapak sudah pasti untung. Tanpa melihara ternak, Bapak tapi seperti melihara ternak, Bapak sudah untung. Tapi mayoritas dan sampai hari ini tidak ada yang mau. Bahkan tetangga kanan kiri saya pun nggak ada yang mau store 10.000. Rata-rata minta di 15-20.000 per karung dengan bobot 30 kilo. Nah, bagi saya itu sangat-sangat mahal sekali.
seandainya kita hitung aja 15.000 ya per karung. Nah, dengan bobot 30 kilo, maka konsumsi untuk makan rumput itu adalah 10% dari berat badan ternak. Jika berat badan ternak kita itu 30 kilo, maka satu hari kita membutuhkan biaya berarti berapa? 2.500, karena satu hari 5 kilo berarti 2.500. Nah, yakinkah dengan 2.500 itu ternak kita dalam waktu 3 bulan bisa mencapai target kenaikan berat badan 9 kilo dengan pakan hanya rumput aja? Ternyata tidak, teman-teman sekalian. Paling-paling naiknya itu 5 kilo, bahkan cuma 4 kilo aja sudah bagus sekali. Itu apalagi nyari rumputnya yang bahasane kita itu ngawur lah. Pokoknya sembarang rumput, tua muda sikat. Nah itu. Terus ternyata satu karung dengan bobot 30 kilo itu untuk makan 3 ekor ternak itu tidak cukup, teman-teman. Ternaknya tidak kenyang. Kenapa? Nah, berarti totalnya bukan 31 ekor itu habisnya 10 kilo kenyataannya di lapangan. Kalau 10 kilo per hari berarti kan 5.000 kos yang kita keluarkan setiap harinya. Nah itu kalau kita mau cara menghitung. Kalau 5.000 naiknya berat badan cuma 5 kilo selama 3 bulan, dari mana teman-teman mau untung? Kecuali ada istilah, saya yakin istilah ini cukup keren bagi kalangan peternak rakyat khususnya, namanya celengan bau. Jadi celengan bau itu tabungan tenaga ya. Nah, di sini teman-teman kalau mau dibuat komplit pit dan dirajang sampai halus, akhirnya ternak yang tadinya butuh pakan sampai 5-10 kilo tadi itu bisa menjadi cuma 1 kilo, teman-teman. Nah, jika 1 kilo itu harganya anggaplah untuk penggemukan itu di 4.000 atau 5.000 ya, kita pakai 5.000 aja teman-teman sekalian. Untuk penggemukan 5.000 per kilo itu alhamdulillah teman-teman yang sekarang melakukan fattening itu masih bisa untung, karena ADG-nya bisa sampai 6-7 kilo per panen. Jadi biasanya sekarang panen di 50 hari teman-teman sekalian. Nah sekarang tinggal nanti coba belajar dihitung sendiri ya, saya nggak kasih tulisannya di sini. Jika 5.000 konsumsi harian itu biasanya dengan pakan kering itu sekitar intake 4%. Jadi kebutuhan pakan 4% per hari. Itu bedanya di situ teman-teman. Kenapa kok kalau yang rumput itu 10% dan yang komplit pit tadi 4% dia sudah bisa cepat gemuk. Nah, sebenarnya asumsinya sama seperti kita makan, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita makan cuma nasi aja, itu saya yakin teman-teman 1 piring penuh itu kenyang, tapi akan sebentar lapar. Nah sama aja kalau ternak itu kan makannya rumput, dikasihnya cuma rumput aja, padahal kebutuhannya sebenarnya itu kan bukan hanya serat. Di rumput sekarang dengan rumput zaman 20 tahun atau 30 tahun mungkin tahun-tahun ke belakang itu kualitasnya sangat-sangat berbeda sekali teman-teman. Jadi kalau rumput-rumput yang dulu Simbah itu cuma dikasih makan rumput cepat gemuk. Ya dulu rumput dulu dengan rumput sekarang itu sudah beda. Karena berpengaruh dari mana? Dari unsur hara tanah kita, teman-teman sekalian. Sekarang unsur hara tanah kita itu sudah nyaris rusak. Kenapa? Karena terlalu banyak pupuk kimia ya, yang sudah banyak merusak tanah. Nah, jadi kandungan nutrisi di rumput
50 tahun yang lalu dengan rumput sekarang itu pasti sangat-sangat jauh beda. Terus seandainya oh kita nanam seperti yang digembar-gemborkan, tanam pakcong, tanam odot, tanam apapun, itu saya tetap akan saya perhitungkan sebagai pakan beli, teman-teman. Bukan berarti tidak beli, tetap beli. Cuma enaknya itu kan kestabilannya tetap terjaga. Jadi contoh, kalau di tempat saya itu, saya bintang beli itu karena sewa lahan itu sekitar 1.500 sampai 2.000 per meter persegi kali 1 tahun. Nah, kalau kita mentang-mentang nanam sendiri terus itu dianggap gratis, sewa tanah kita itu berapa, teman-teman, kan gitu. Makanya semua harus diperhitungkan dulu, pahami dulu kalau kita mau terjun di dunia peternakan. Jadi insya Allah dengan banyaknya kita silaturahmi nanti ke tempat teman-teman yang sudah jalan, apalagi yang sudah dia dengan pakan semua full beli, kok dia masih berjalan. Bisa kita tanya teman-teman, sudah berjalan berapa tahun? Seandainya sudah jalan 5 tahun atau sudah berjalan 2 tahun lah, itu kita sebenarnya sudah bisa menganalisa. Oh, berarti kalau 5 tahun dia sampai sekarang, dulu berapa populasinya? Seandainya populasinya dulu 50 ekor, nah sekarang sudah di 200 ekor seandainya. Terus berarti dia sudah untung. Terus kita bisa lihat apa sih pekerjaannya lain selain dari beternak. Ternyata dia hanya full dari beternak. Itu bisa kita lihat, teman-teman. Kalau dia berbicara bohong atau tidaknya itu sebenarnya kita bisa melihat dari pertama kandang. Kedua, kalau kebetulan dia tinggal di dekat rumah, itu bisa kita lihat dari rumahnya. Itu yang bagi saya yang bisa melihat dengan secara visual dia untung atau tidak, teman-teman. Nah, di situ baru kita belajar. Kalau mau belajar benar-benar detail itu harus datang. Kalau cuma lewat YouTube seperti ini, saya biasanya sangat-sangat susah sekali untuk menjelaskan karena ada hitung-hitungan yang harus dipahami betul-betul dalam dunia beternak. Tuh, teman-teman sekalian. Kalau tadi kembali yang pakan 4.000 atau sampai 5.000 itu bisa untung. Nah, karena mereka beli sudah tahu kualitasnya, bahwa untuk penggemukan itu energinya berapa, PK-nya dia butuhkan berapa, kandungan seratnya berapa, itu banyak, teman-teman. Tapi saran saya, jika teman-teman baru beternak 100 ekor lah ke bawah, saya sarankan lebih baik beli yang sudah jadi. Karena nanti jika jenengan semua mau buat sendiri semua, dari konsentrat mau buat sendiri, seratnya nanti mau cari sendiri, itu jatuhnya akan sangat lebih mahal dibanding beli yang sudah jadi, teman-teman. Nah, itu pengalaman saya yang sudah saya alami. Dulu saya sering sekali buat sentrat sendiri segala macam, tapi saya minta data untuk komposisi konsentratnya. Begitu saya aplikasikan buat sendiri, ternyata jatuhnya lebih mahal. Jadi bisa selisih sampai 1.000 sampai 2.000 per kilo, teman-teman. Karena waktu pertama saya buat, oh sepertinya murah. Begitu saya aplikasikan, saya hitung sampai biaya transportasi, saya bolak-balik cari bahan ke sana kemari, ternyata lebih mahal, teman-teman sekalian. Nah, itu yang bisa sedikit saya sampaikan, gimana sih pakan beli semua kok bisa untung. Ya lebih baik datang, teman-teman. Intinya itu
biar lebih puas sambil ngopi. Oke, demikian sedikit ulasan yang bisa saya sampaikan. Jika kurang berkenan ya mohon maaf. Jangan lupa subscribe untuk kelanggengan channel YouTube ini supaya bisa berbagi di konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.